Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita telah menjelaskan tentang bolehnya laki-laki memukul perempuan di beberapa tempat. Kita lanjut sekarang. Wa'lam annahu aisya'nu yanbaghi ayyutlabu lirrajuli ayyushiya imra'atahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Amin. Wa'lam, dan ketahuilah annahu, bahwasanya, ketemu annahu, bahwasanya, ay asya'nu, yakni keadaan, asya'nu yakni keadaan, yang bagi seharusnya, kalau di Indonesia, kalau di Jawa diartikan sayogyanya, yang bagi itu, yang bagi seharusnya, ayyutlabu yakni dituntut, ayyutlabu yakni dituntut, lirrajuli bagi seorang suami, lirrajuli bagi suami, ayyushiya imra'atahu, ayyushiya mewasiatkan suami, imra'atahu pada istrinya, ayyushani mewasiatkan, suami ini mewasiatkan imra'atahu kepada istrinya, maksudnya adalah ayya'muruha, ayyakni ya'muruha, menyuruh suamiha kepada istrinya, ya'muru menyuruh suamiha kepada istrinya, wa yudzakkiraha, dan mengingatkan, suami mengingatkan kepada istrinya, Sudah?
Wa yasta'tifa dan minta supaya simpati biha, wa yasta'tifa dan meminta supaya simpati terus wa yastatifa dan minta supaya simpati kepada istrinya biha dengan mengerjakan sholat wa yastatifa dan minta supaya simpati biha dengan istrinya ini supaya mengerjakan sholat. Wa fil hadisi dan di dalam hadis wa fil hadisi dan di dalam hadis rahimahullahu ta'ala, Allah ta'ala menyayangi. Assalamualaikum. Terima kasih. Buat apa? Saya nggak boleh ngambil. Sudah? Rahimahullahu ta'ala, Allah ta'ala menyayangi rajulan kepada seorang laki-laki. Wa yastatifa dan minta supaya simpati biha kepada istri, fi biha dengan istri, wa fil hadisi dan di dalam hadis Nabi rahimahullahu ta'ala, Allah ta'ala menyayangi rajulan kepada seorang laki-laki. Qala yang berkata, siapa rajul? Qala yang berkata, laki-laki ini berkata, ya ahlah, wahai keluargaku, ya ahlah, wahai keluargaku, ahliku, sholatakum, kerjakanlah sholat atau jagalah sholat, siyamakum, puasamu, puasa kalian, sholat kalian, puasa kalian, zakatakum, zakat kalian, miskinakum, peliharalah orang-orang miskin,
yatimakum, peliharalah anak-anak yatim kalian. Jironakum, jagalah tetangga kalian. Maaf ini buat Aap. Ini buat Aap, nggak cukup dibagi tangga. Saya tetangganya Aap loh. Nggak cukup, orang tuanya aja nggak cukup. Ada 3 ya. Jiranakum, jagalah tetangga kalian. Jadi Allah itu akan menyayangi kepada laki-laki, kepada suami yang menyuruh kepada keluarganya. Mau nggak apa-apa Pak, silakan. Maaf Pak ya mengganggu. Laki-laki yang menyuruh kepada keluarganya, solatakum, siyamakum, zakatakum, miskinakum, yatimakum, jiranakum. La'anallaha yajma'ukum, la'anallaha, mudah-mudahan Allah La'anallah, mudah-mudahan Allah yajma'ukum, mengumpulkan Allahkum kepada kalian, ma'ahum, bersama mereka. Mereka siapa? Orang miskin, yatim ya. Begini, di surga itu memang paling banyak penghuni surga itu adalah fuqara. Di neraka sebaliknya, yang paling banyak adalah wanita. Ya Allah. Pengajian juga paling banyak wanita. Kenapa? Kenapa Ustaz? Iya karena nggak ngamalin ilmunya mungkin. Ilmunya sudah diajarin. Sedangkan bapak-bapak sekali dapat langsung diamali mungkin. Tapi banyak kan majlis taklim itu Ibu-ibu. Ya karena jarang ibu-ibu yang mau ngaji begini. Maunya jiping, jadi keluar kuping kanan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Makanya kalau begini nggak keluar-keluar, karena mau keluar kuping kanan atau kuping kiri masih bisa dilihat di catatannya. Walaupun dilihat ini apa maksudnya ini. berarti ada saksinya. Ada saksi. Setelah dilihat ini apa, sama tulisannya sendiri nggak kebaca. Opo iki. Apa sih? Makan doang. La'anallah, mudah-mudahan Allah yajma'ukum, mengumpulkan kalian, ma'akum, bersama orang-orang fakir dan miskin itu, apa miskin dan yatim itu, fil jannati, di dalam surga. Harapannya kalau ya menjaga orang miskin, menjaga orang anak yatim. Jadi yang memasuk, kenapa di surga itu banyak fakir? Bukan berarti ini maksudnya kita disuruh fakir, tidak. Artinya mau masuk surga itu walaupun fakir, tapi kalau dia tidak beramal soleh itu juga tidak akan masuk. Jadi yang masuk ke dalam surga itu ya mereka yang beramal soleh. Mungkin mereka yang kaya itu ya karena sudah biasanya ketika miskin mereka rajin. Karena memang kalau miskin rata-rata nggak ada kerjaan. Karena nggak ada kerjaan, mereka itu kerjaannya cuma wirid. Sehingga wirid itu yang menyebabkan masuk surga. Sedangkan yang kaya-kaya lupa wiridnya, lupa ngitung
besok proyek di sana, besok proyek di sana. Akhirnya jarang masuk surga yang kaya-kaya. Yang ada di benaknya, Kak, besok mau proyek apa, besok ini saya harus beli ke mana, harus menyelesaikan ini itu. Akhirnya jangankan sampai ke taklim, sampai sholatnya saja bolong, kalau masih sholat, kalau nggak sholat. Ya namanya juga sudah sibuk, ya. Sudah sibuk. Makanya Bu, harta itu bukan kemudian hanya sekedar nikmat kepada kita. Ada kalanya harta itu juga merupakan ujian. Akankah si A, si B itu ketika dia berikan harta lebih, masih ingat enggak sama saya? Masih sering tahajud enggak sama saya? Makanya para fuqara itu nanti banyak di surga, tapi bukan berarti fakirnya yang menyebabkan masuk surga, tapi yang fakir yang kemudian rajin ibadah. Berarti Ustaz, kalau fakir banyak di surga berarti gara-gara fakir dia? Enggak, bukan gara-gara fakir, tapi karena orang yang fakir yang beramal soleh. Yang kaya kalau beramal soleh masuk, tapi ujiannya terlalu berat. Dunia bisa dibeli sama dia, mau ini mau itu. Malam minggu yuk kita jalan. Malam sekarang malam Jumat yuk jalan. Akhirnya enggak ngaji malam Jumatan. Kenapa? Ada duit, jalan-jalan tanggal muda. Sedangkan yang tidak punya uang, enggak ada muda, enggak ada tua, ya sama-sama enggak megah, sampai mawon. Sama ustadznya juga sampai mawon, enggak ada tanggal tua, enggak ada muda. Ya semoga ustadznya walaupun tua muda tetap punya duit. Ini kan disuruh jaga tetanggamu. Yang gimana tetanggamu? Tetangganya yang gimana katanya Pak jaga itu? Iya, sekarang kan sudah dipraktekkan. Jaga tetangganya, jangan sakitin, muliakan. Iya, nggak apa-apa. Biar dia urusannya dengan Allah. Urusan kita dengan Allah sudah selesai. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Muliakan tetangganya. Minimal kita sudah lepas tugas kita di sisi Allah. Biarlah mereka tugasnya juga dewe-dewe. Jadi artinya jaga hak-hak mereka sebagai tetangga yang kita jaga. Perihal mereka nggak jaga kita, berarti kita sudah menginvestasikan sebagian pahala di akhirat nanti. Karena begini, orang kalau sudah berbuat zalim kepada kita, maka dia akan dibalas oleh Allah. Pernah Rasulullah bertanya kepada sahabat, atadrunal mal muflis, apakah engkau tahu siapa mereka orang yang bangkrut? Ya, la dirham wa la mata'. Ya orang yang tidak punya emas, nggak punya uang, nggak punya dirham, ya miskin ya Rasul. Ya muflis, bangkrut mereka. Enggak. Orang yang bangkrut itu, kata Rasulullah, banyak mereka punya amal, tapi pas ketika dihisab, pas mau diserahkan kepada Allah, datang di akhirat nanti itu, dia pernah mencaci maki saya, dia pernah nyakitin saya, pernah mukul saya, pernah zalim saya, tanpa hak, tanpa bukti yang nyata, dia pernah menuduh saya dan sebagainya, bla 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 bla. Maka kemudian orang yang seperti ini, kebaikannya akan diberikan kepada orang yang terzalimi, yang didolimi, sesuai kadar kezaliman yang dia lakukan. Kalau seumpamanya dia tidak memiliki kebaikan,
maka kejelekan orang yang didolimi ini diberikan kepada orang yang terzolimi. Tuker tambah. Makanya jangan khawatir, hak panjenengan sebagai hamba Allah jalankan saja, disuruh peliharalah tetangga, jangan sakiti tetangga, minimal ya janganlah buat sakit hak-haknya. Ya kalau memang saya pernah nyakiti, minta maaf. Namanya manusia tidak pernah ada yang sempurna. Ya, maka kita selalu berusaha bagaimana kita berperilaku baik mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Wa ayunfiq 'alayha 'ala qadri ushihi. Wa ayunfiq, dan harus memberikan nafkah siapa suami 'alaiha kepada istri. Wajib suami itu ngasih nafkah kepada istri, tapi tanda kutip ala qadri wus'ihi, menurut ukuran kemampuannya. Ya kalau kemampuan suami bisa ngasih 50.000, ya jangan minta lebih. Kalau kemampuannya bisa ngasih 500 tiap hari, oh alhamdulillah. Kalau suaminya mampu ngasih 5 juta tiap hari, tambah alhamdulillah. Amin, amin, amin. Ay taqatihi wa quwatihi, ayakni taqatihi, kemampuan dan kekuatan suami. Suami tuh nggak usah disuruh pengen ngasih paling spesial sama ibu-ibu. Ibu-ibu jangan cuma minta masalah emas, minta sedunia dan seisinya. Kalau suami itu mampu dikasih semuanya buat ibu-ibu. Itu percaya dah. Ini saya mewakili para kaum Adam. Benar nih. Cuma karena kemampuannya bisa ngasih 20.000, 25.000, 50.000, yo itu adalah kemampuan seorang suami yang harus diberikan kepada istri. Wa yastahmila, dan harus memikul sabar siapa suami. Alaiha, atasnya istri. Yo sabar seorang suami kepada istri. Ida ada dohu, ida apabila adatku adatku menyakiti istriku kepada suami. Suami yo sabar, harus memikul sabar ketika istrinya menyakitin suaminya. Biayasbirah, dengan bersabar. Biayasbirah, dengan bersabar. Ala idaiha, atas perbuatan menyakitinya Suami-suami, ayolah kita sabar, doakan istri-istrinya biar soleha. Ustaz, sabar ya. Ntar sabar sekali malah dia 2 kali melanggarnya Pak Ustaz. Makanya Bu, jangan melanggar. Makanya suami-suami kadang egonya tinggi yo. Karena kenapa egonya tinggi? Memang kodratnya begini ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki derajatnya lebih tinggi daripada Makanya ini memang kodrat itu memang. Suami itu tidak mau kalah dari istri, itu memang kodrat. Jadi walaupun di sini suruh sabar, ya istri juga harus sabar. Sabar terus. Ya berarti kalau sabar terus, pahala ngalir terus. Wa yatalattafa, dan harus lemah lembut suami dia kepada istri. Wih. Lemah lembut. Ya, lemah lembut ya. Luar biasa.
Berat memang. Kayaknya kebalik. Kembali kok dibalik. Bi ayyudariha bil ma'ruf, bi ayyudariha dengan cara berlaku. Bi ayyudariha dengan cara bertoleransi. Apa toleransi ya bahasanya? Saling menghargai, toleran. Iya. Toleran, pengertian, mengerti. Bi ayyudariha dengan cara toleran siapa suami ya kepada istri. Istrinya ngomel-ngomel seharian. Seharusnya suaminya ngerti dia capek ngurusin rumah ya, makanya kalau nggak ngomel ke sini tiba ngomel ke tetangga tambah masalah ya. Sabar. Nah, itu tuh suami yang apa ya, karena memang beda-beda di dalam watak, tapi yang yakin lah suami panjenengan itu sangatlah sayang, sangatlah cinta. Tidak mungkin sangat mungkin suaminya itu kemudian ingin menyakiti ibu, tidak sebenarnya. Cuma ibu saja merasa disakiti. Itu mah kayaknya sinetron banget. Habis tersakiti bahagia kan? Biasanya begitu. Ya harus nangis dulu, baru cup. Kenapa? Maafin ya. Bi ayyudariha bil ma dengan cara berlaku toleransi siapa suami kepada istri bil ma'ruf dengan cara yang baik. Ya ingat ya, suami sama jenengan itu tidak pernah bersama waktu kecil. Artinya panjenengan sama suami itu sudah ketemu besar, tua. Artinya tidak mungkin semua keinginan panjenengan bisa diturutin suaminya, diiyakan. Ada memang hak-hak suami yang terkadang dia memiliki pemikiran yang berbeda. Jangan terlalu dipaksakan. Pokoknya sih harus begini pak. Enggak boleh. Ya sama dengan bapaknya. Pokoknya kamu harus begini. Kecuali dalam hak-hak syar'i. Kalau enggak nurutin saya antar ke rumahmu. Keren sinetronnya. Tapi iya diantar tapi nggak nyampe ke rumahnya. Habis itu dibawa balik lagi, mikirin cucian numpuk nanti nggak ada ngurusin anaknya. Fa innakunna karena sesungguhnya istri itu naqisatu akalin, orang yang kurang sempurna akalnya, wa dinin dan agamanya. Ya perempuan, fa innahunna makana sesungguhnya istri perempuan itu naqisatu aklin, yaitu orang yang akalnya kurang, wa dinin dan agamanya. Akalnya kurang perempuan itu, makanya ketika ngomel-ngomel ya nggak ada daya, ngirim SMS langsung hapus, walaupun ngambek. Kenapa nggak dibaca, kenapa nggak dibalas? Ayo siapa itu? Ayo baru sama nyembet ya, masa bikin grup ya? Iya tadi saya telepon grup apaan lagi ini, grup apa? Itu ada link tuti, ada segala, nggak tahu, bikin sendiri taruh di kantong celana. Ada lagi bikin sendiri. Jadi kenapa yang dimaksud dengan perempuan akalnya kurang itu bukan berarti dia gila, tidak. Di dalam agama itu juga dianggap kurang perempuan. Contoh di dalam masalah penyaksian, laki-laki satu itu dihitung dua. Kalau perempuan mau menjadi saksi, kalau laki-laki dua, maka perempuan itu butuh 4. Sehingga dalam agama dianggap kurang. Bukan berarti kemudian di agamanya kurang, di akalnya kurang, tidak.
Agamanya kurang, kok agamanya paling kayaknya saya lebih pintar ngaji daripada suami saya Ustaz. Atau saya lebih rajin sholatnya ketimbang suami saya masih bolong-bolong Ustaz. Saya enggak, kok dianggap kurang agama saya. Jenengan sholat berapa kali sehari semalam? 17 rakaat. Kalau kena haid Bisa dikurang 7 hari. makanya karena kurang dalam sholat dianggap agamanya dianggap akalnya kurang karena penyaksiannya beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki butuh 2, kalau menghadirkan perempuan butuh 4, sehingga dianggap kurang penyaksiannya perempuan. Akalnya kurang, bukan berarti gila, enggak. Wah Ustaz gila, kata saya bilang gila perempuan, enggak. Yang dianggap akalnya kurang karena ketika laki-laki menjadi saksi di hakim semuanya, laki-laki butuh 2. Karena yang 2 ini pulang kampung, akhirnya harus mendatangkan perempuan semuanya. 1 laki-laki kurang, harus mendatangkan 2 kalau perempuan yang jadi saksinya itu. Berarti 3 laki-laki 1, 2 perempuan. Nah itu kemudian kenapa dianggap kurang akalnya perempuan. Bukan miring begini perempuan enggak. Ya kalau lagi miring kan laki-laki enggak, perempuannya miring. Wa fil hadis, dan di dalam hadis Nabi, laula anna Allah satara al-mar'ata, laula sesungguhnya Allah, seandainya Allah Ta'ala, seandainya laula anna, seandainya sungguhnya Allah satara, laula sesungguhnya Allah jika tidak menutup, satara menutup, seandainya Allah tidak menutup al-mar'ata kepada perempuan bil haya'i dengan sifat malu. Ini Sony nyopek ke sana loh. Baju hijau gitu. Kalau jawab berarti noleh nyopek. Kan dia nggak fokus Ustaz. Kan lagi ngobrol. Laula Allah satara, seandainya Allah tidak menutup al-mar'ata pada perempuan bil haya'i dengan rasa malu, lakanat niscaya jadi siapa perempuan, lakanat niscaya jadi siapa perempuan, la tusawi tidak menyamai siapa perempuan, tidak menyamai siapa perempuan, kafan pada setelapak tangan, min turabin dari tanah kering. Ya tidak ada bedanya dengan tanah kering kalau seumpamanya perempuan itu tidak punya rasa malu. Nggak ada bedanya dengan tanah kering, nggak manfaat, harus disiram dulu ya. Makanya alhamdulillah rasa malunya perempuan itu lebih banyak daripada laki. Ya nggak tahu kalau memang sudah hilang rasa malunya. Kalau perempuan rasa malu perempuan itu hilang, bukan malu lagi, tapi malu. Ya. Makanya perempuan ini istimewa karena malu-malu entah kucing, malu-malu entah apa itu, apa saja macam malu kucing, malu miong ya. Tapi yang jelas al-haya'u minal, bahwasanya malu itu sebagian daripada iman. Bukti bahwa dia tidak beriman kepada Allah, rasa malunya nol. Kalau perempuan masih ada rasa malu, oh perempuan itu masih beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ayo. Ya, kalau nggak ada rasa malu ya nggak ada bedanya dengan tanah kering. Mau ditanamin apa-apa nggak hidup, tandus.
Akhirnya ya manfaat juga dibuat main bola sama orang. Tapi juga susah. Main bola dulu nggak makan. Wa ayyaslukaha wa ayyuslaka, dan harus memasukkan suamiha kepada istri. Sabilal khairi, ke jalan kebaikan. Ini nanti saya nggak habis ya. Saya setengah-setengah paling minum nih. Soalnya malam ngisi, ntar kembung lagi ngisi. Saya itu kalau minum sampai habis berarti saya nggak ngisi malamnya, karena sampai tepar di rumah. Bukan nggak enak, enak. Apalagi dingin begini. Wa aisyulaka, dan harus memasukkan suamiha kepada istrinya, sabilal khair, ke jalan kebaikan. Qala ar-Ramli fi Umdatir Rabih. Qala, berkata ar-Ramli, Imam Ramli, fi Umdatir Rabih, dalam kitab Umdatir Rabih. Kalau kelewatan kita ulang, Bu. Ntar di sini mana satu hilang, di mana pasti itu. Yo, ini apa? Wa ayyaslukaha, dan harus memasukkan suamiha kepada istri, sabilul khair, ke jalan kebaikan. Ngajak suaminya kepada istrinya ke jalan yang baik. Jangan malah diajak ke jalan maksiat, panas neraka. Yang rajin ibadah, yang rajin zikir, belum tentu masuk surga, belum tentu dimaafkan dan diterima amal-amal solehnya, apalagi yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Qala Ramliyu, Al-Imam Ramli berkata fi Umdatir Rabih, di dalam kitab Umdatir Rabih. Laisa, tidak boleh lahu, bagi suami. Laisa lahu, tidak boleh bagi suami. Perasaan ini pertama, ini masalah bahas perempuan ya, hak-haknya. Kok suami terus ini yang dibahas? Baik. Fi huquqi zawji wa jihad. Ini kan haknya yang wajib atas suami. Pesan suami terus yang dibahas. Mana nih? Laisa lahu, tidak Alhamdulillah buat kaget. Laisa lahu. Kenapa ya? Yang bunyi itu apa ya? Hah? Oh, kayak ada bunyi senyum. Seng. Oh iya, las, kayak bunyi las. Ayo lanjut. Laisa lahu, tidak boleh suami darbuha, memukul istrinya, ala tarki sholati, karena meninggalkan sholat. Sebenarnya kalau menurut Imam Romli, memukul istri karena istri meninggalkan sholat itu tidak boleh sebenarnya. Ayat ini bal yaktasiru 'alal amri, akan tetapi yaktasiru, suami membatasi atau mencukupkan, boleh. Yaktasiru, mencukupkan, alal amri, atas menyuruh, atas memerintah. Kama qalahu Atiyah, itu sebagaimana pendapatnya Imam Atiyah. Jadi suami itu hanya tugasnya nyuruh. Dia sholat nggak sholat ya bebas, yang penting sudah nyuruh
ya tanggung jawab di akhirat nanti ya dewe-dewe. Tapi kalau suaminya nggak nyuruh, soal istrinya nggak ngaji, nggak sholat, ya semua dibebankan kepada suami. Tapi kalau seumpamanya istrinya harus disuruh, sholat neng, sholat nah, sholat yang, sholat apa pokoknya itu, nggak sholat, yo nggak apa-apa. Dia dosanya jangan nuntut nanti di akhirat. Yang menyebabkan saya tidak sholat suami saya, ya Allah. Dijawab oleh suaminya, tidak ya Allah, saya sudah menyuruhnya, tapi dia sibuk main HP ya Allah. Dia itu di TikTokan ya Allah. Kebalik kayak ini ya. Hanya kebalik deh. Masa? Enggak lah. Sholat udah ajan. HP kan. Kita udah ngerjain banyak, dia masih tetap main HP kan. HP ini pertama kan. Berarti kamu itu kedua ya. Jadinya istri kedua. Sabar. Sabar lagi kepada sabar. Kalau begitu ceritanya ya surga menurut mereka catat. Yes. Wa ayyu'allimaha, dan suami harus mengajarkan istri. Wa ayyumaha, dan suami mengajarkan istri. Ini kewajiban suami mengajar istri. Ma tahtaju ilai, apa-apa yang diperlukan. Jadi sesuatu yang diperlukan istri. Mata tajuilai, yang diperlukan istri fitini, dalam urusan agama. Suami harus mengajarkan istri sesuatu apapun yang dibutuhkan istri. Fitini, di dalam urusan, khususnya min ahkamit taharati, tentang hukum-hukum sholat, hukum-hukum bersuci. Min ahkamit taharati ialah tentang hukum-hukum bersuci. Wajib suaminya ngajarin kepada istrinya itu. Contoh kalusli, seperti hukum mandi. Mandi besar. Kalau sini seperti mandi besar, minal haidi, dari haid, habis haid, dari haid, wal jinabati, dan wal jinabati, dan junub. Orang yang terkena junub harus tahu cara mandinya. Ya, mandi junub itu, mandi haid itu, kalau Rasulullah itu memasukkan jari-jarinya ke pangkal rambut, dasar rambut itu 3 kali, diginiin, kemudian disiram 3 kali, sudah cukup. Wa kal wudu'i, dan seperti wudu, wa tayammumi, dan tayammum, wal haidi, dan hukum haid. Jadi wajib suami itu ngajarin kepada istri yang berkaitan dengan urusan agama, tentang kesucian, tentang mandi besar, dari haid, junub, seperti wudu, tayammum, dan haid. Ai min kulli ma yata'allaqu bihi. Bisa ngikutin nggak saya makna begini? Ya. Ayat ni min kulli ma yata'allaqu, min kulli ma, dari semua yang yata'allaqu, berkaitan dengan haid. Falladhi, maka adapun, la buddah, yang, adapun yang, la buddah, mesti, falladhi, maka yang, maka adapun yang, la buddah, tidak boleh tidak atau mesti, falladhi, maka adapun la buddah, yang mesti, min irsyadin nisa'i, memberi petunjuk istri,
Jadi adapun sesuatu yang wajib memberikan petunjuk kepada istri ilahi kepada hukum itu, atau begini, falladhi maka adapun hukum labudda yang mesti irsyadin nisa'i yang memberikan petunjuk kepada istri ilahi kepada hukum itu fil haidi pada fil baiti dalam urusan haid. Bayanus sholawati ialah menerangkan, menjelaskan tentang sholat allati yang takdiha harus dikodok. Jadi sholat yang harus dikodok jadi harus tentang sholat itu diantara yang mesti diajarkan kepada perempuan di dalam hukum itu dalam haid, tentang haid, menjelaskan tentang sholat allati yang takdiha harus mengkodok. Siapa perempuan kepada sholat atau yang mesti dikodok? Perempuan itu mengkodok fa innaha, karena sesungguhnya seorang perempuan faina maka sungguhnya perempuan mahma ingkoto adamuha, bila mana ingkota sudah terputus damuha darahnya, darah haidnya, ingkota bila apa mahma bila mana ingkota sudah terputus damuha, terputus apa damuha darahnya haid, Qabailal maghribi, sebelum maghrib, bimik dari rokaatin, kira-kira cukup 1 rakaat. Kalau sebelum maghrib belum sholat ya, sudah terputus haidnya, cukup untuk 1 rakaat. Fa'alaiha maka wajib atas perempuan itu qada'ud dhuhri, mengqada' sholat duhur wal asri dan sholat asar. Jadi kalau sebelum maghrib jenengan asar nih, asar mau selesai kan? Asar selesai sekarang jam 5, maghrib sekarang jam 5.40 ya, jam 5.40 asar, panjenengan selesai jam 5.30 sumpamanya, mandi sama sholat 1 rakaat cukup. Jenengan nggak sholat ternyata, masih main rambut, teng, masih lagu-laguan di kamar mandi. Yohonono, semua itu rambut. Oh enggak gitu, cuma yohono. Cuma ternyata sampai enggak sholat asar, ya, maka dia wajib mengqadha duhur dan perempuan itu memang ketika asar selesai, maka bukan hanya selesai sholat asar, mengqadha sholat duhur juga. Jangan mulai kemarin ketika selesai asar kemudian sholat asar aja, enggak. Wajib selesai asar juga wajib sholat duhur, karena memang duhur dan asar itu satu waktu. Berarti asarnya dulu yang dikerjain? Ya, kemudian sholat qadhanya, atau bisa sama aja qadhanya dulu. Yang penting waktunya masih panjang. Terus, wa idan koto adan, apabila terputus haidnya itu,
Qubaila subhi, sebelum subuh. Sebelum subuh. Bimiqdari rak'atin, artinya sebelum subuh belum masuk bimiqdari rak'atin, sekira-kira ada waktu 1 rakaat. Fa'alaiha, maka wajib kepada perempuan, kepada istrinya itu qada'ul maghribi wal isya'i. Adapun qada' maghrib dan isya. Kalau jenengan putusnya isya, yuk jangan cuma sholat isya, juga sholat maghrib. Wah Ustaz, kemarin saya ya karena nggak tahu ya nggak apa. Sekarang sudah tahu, ikutin syariat. Bukan seperti apa kebiasaan jenengan sekarang itu. Karena memang hal-hal yang demikian kalau nggak ngaji nggak tahu. Kita pernah belajar head tumbang satu-satu. Rantap. Momet. Untungnya ustadznya nggak rontok juga. Makanya bisa ada ngaji. Siapa ngajar? Sampai kritik orang 1 tahun. Berarti yang bertahan sekarang ini buahnya. Orangnya hebat. Tapi betul-betul ya. Ini sudah berapa? Hampir 3 tahun ya? Masih bertahan. Alhamdulillah. Mei, mulanya Mei. Kayak anak sekolah dong. Pelajaran baru. Wahada, dan inilah aqallu, yang paling aqallu ma, yang paling sedikitnya hukum. Wahada, dan inilah aqallu ma, paling sedikitnya hukum. Yura'ihi, yang harus diperhatikan, an-nisa'u, yang harus memperhatikan kepada hukum ini, an-nisa'u, para wanita. Wahada, dan inilah aqallu, paling sedikit, aqallu ma, paling sedikitnya hukum. Yura'ihi, yang harus diperhatikan, yang harus memperhatikan terhadap hukum itu, atau yang harus diperhatikan an-nisa, oleh para wanita. Kada fil ihya'i, begitulah di dalam kitab Ihya. Terus nanggung ya. Wal ibadati, dan berbagai ibadah. Maksudnya berbagai ibadah itu ayatni fardiha wa sunaniha, fardu-fardunya ibadah, sunnah-sunnahnya ibadah. Itu juga. Wal ibadati, dan berbagai ibadah ayatni fardiha, fardu-fardunya ibadah, wa sunaniha, dan sunnah-sunnahnya ibadah. Min sholatin, dari sholat, wa zakatin, zakat, wa saumin, puasa. Kan sama, gak usah dimaknai. Sholat, zakat, saumin, puasa, wa hajin, dan haji. Jadi harus tahu, diajarkan sunnah-sunnahnya masing-masing dan fardunya masing-masing ini. Fa'in kana, maka jika ada, fa'in kana rajul, maka jika laki-laki itu qaiman, yang menjalankan. Fa'in kana rajul, maka jika laki-laki itu qaiman, yang menjalankan.
Kok iman yang menjalankan bitaklimiha dengan mengajarkannya istri? Kalau sumpamanya yang ngajarin itu suaminya bisa ngajar itu semua, falaisa lahal khuruju li su'alil ulama. Falaisa maka tidak boleh lah bagi istri al khuruju keluar li su'alil ulama'i untuk menanyakan kepada ulama, untuk belajar kepada ulama ya nggak usah, karena suaminya sudah bisa mengajar kan tentang sholat, fardunya sholat, sunnahnya sholat, zakat, apa semuanya, tentang haid. Bisa suaminya? Bisa ngajarin? Kalau nggak bisa, ya keluar ngaji. Wa in qasara, dan jika pendeknya ilmu. Wa in qasara, dan jika pendek ilmu apa ilmu wa in qasara, dan jika sedikit ilmu rajuli, ilmunya laki-laki itu. Sumpamanya ilmunya sedikit, laki-lakinya suaminya sedikit ilmunya. Walakin akan tetapi nabah menggantikan siapa suami, siapa rajul, anha dari istrinya visuali dalam menanyakan ilmu. Sumpamanya ilmunya sedikit tapi laki-lakinya siap untuk ngaji, dan nanti walakin akan tapi nabah menggantikan suami anha dari istri visuali dalam menanyakan ilmu. Fa'ahbaraha, lalu mengabarkan atau mengajarkan, menceritakan suamiha kepada istri bijawabil mufti, tentang jawaban mufti. Penjawab mufti ini tukang fatwa, artinya suaminya. Walakin akan tetapi nabah suami mengganti anha dari istri visuali di dalam menanyakan ilmu. Fa'ahbarah lalu menceritakan kepada istrinya bijawabil mufti, tentang jawaban orang yang berfatwa. Suaminya nanya, bisa menggantikan istri-istrinya belajar tentang haid, belajar kira-kira mampu nggak mereka diajarkan yang ibu-ibu saja 100 setahun rontok satu-satu. Apalagi mereka belajar yang tidak ada sangkut pautnya dengan itu. Nggak ngalamin satu-satu, jangan-jangan yang ngalami saja rontok satu-satu, apalagi yang bosan dihitung-hitung satu-satu. Falaisa maka tidak boleh lah bagi istri al khuruju keluar. Kalau memang suaminya bisa jadi gantinya istri, ya nggak boleh istrinya itu keluar kalau memang suaminya mau menggantikan. Fa'ilam yakun dalika, maka jika suami tidak demikian, tidak mampu, ngajar nggak mampu, menggantikan untuk belajar nggak mampu. Nah ini kayaknya kemarin pernah ditanyakan ya. Jadi ngajarin tentang toharoh, ngajarin tentang hukum haid, dianya nggak bisa ngajarin, terus nggak bisa menggantikan belajar kepada dia untuk ngajarin istrinya. Falaha, maka boleh kepada istri al khuruju keluar lisu'ali, untuk menanyakan ilmu. Bal malah alaiha, wajib kepada istri. Bal malah alaiha, wajib kepada istri zalika, keluar mencari
Wajib kepada istri keluar mencari ilmu itu hukumnya. Kalau memang suaminya nggak siap mengajarkan dan nggak siap menggantikan belajar. Kalau suaminya siap, saya sebagai suami Ustaz, saya mau belajar kepada Ustaz. Oke, kumpulkan para suami-suami, kita buat privat. Mantap dong. Ngaji kopi. Perbanyak minum kopi. Wa yasir rajulu, dan bermaksiat dan durhaka siapa suami. Wa yasir dan durhaka suami atau bermaksiat suami, ar-rajul suami, biman iha dengan melarang istri. Kalau suaminya melarang kepada istrinya, maka suaminya maksiat, durhaka kepada Allah. Kalau sampai suami istrinya nggak dibolehin belajar. Wa mama, dan bila mana. Ta'allamat, belajar siapa istri. Maksudnya istrinya sudah belajar. Wa mama, dan bila mana ya ta'allamat, istrinya sudah khatam, sudah fasih. Istrinya sudah fasih luar kepala. Tentang semuanya fasih, baca kitab fasih, tafsir fasih. Sumpamanya. Ibu-ibu ini kalau sudah fasih, tafsirnya fasih, fikihnya fasih, apanya. Ma huwa minal faraid. Mahwa, apa itu termasuk, mahwa sesuatu, minal faraidi, yang termasuk dari fardu-fardu, alaiha, terhadap alaiha, atas istri. Jadi istrinya sudah paham betul tentang fardu-fardu yang harus dia ketahui, sudah paham sumpamanya. Kalau sudah paham, fasih, ngerti semuanya, falaisa laha an takhruja ila majlisil ilmi, falaisa, maka tidak bolehlah kepada istri, falaisa, maka tidak bolehlah bagi istri, an takhruja, keluar atau pergi, falaisa, maka tidak bolehlah kepada istri, an takhruja, keluar atau pergi, ila majlisil ilmi, ila majlis ilmin, ke majlis ilmu, ila majlisil ilmi, ke majlis ilmu, illa biradai, bila biridahu, kecuali dengan ridhonya suami. Kalau jenengan sudah ahli tafsir, ahli faraid, ahli apa hukum-hukum yang fardu haid ahli, yo nggak usah keluar boleh, tapi harus izin suami. Ini bisa sholat saja nggak ngerti, seumpamanya malah dilarang. Kalau suaminya ngelarang, malah suaminya kena hitok maksiat, durhaka kepada Allah. Apalagi nggak nyuruh kepada istrinya. Kalau sudah istrinya disuruh untuk belajar, tapi istrinya nggak mau, minimal tanggung jawab di akhirat nanti terbebaskan untuk suami. Tapi kalau suaminya udah nggak nyuruh, nggak ngajarin, hisabnya Allah sangatlah berat. Sudah dirinya apa namanya, dihisab oleh Allah, masih nanggung keluarganya. Aduh ya, karena mereka nggak takut ya, karena memang belum mengalami apa yang namanya kematian. Mereka belum mengalami apa siksa kubur. Kalau sudah ngalamin, akan meronta-ronta, minta kembali kepada Allah. Balikkan saya ke dunia ya Allah. Aku akan melakukan sesuatu yang amal soleh yang dulu aku pernah tinggalkan. Kala sekali-kali tidak, engkau sudah expired. Cukup. Stop. Kamu kalau dibalikan sama saja, kamu tidak akan mengerjakan. Lalai kamu sebagai suami. Dan alhamdulillah beruntunglah suami-suami panjenengan yang telah memberikan izin kepada panjenengan, minimal suaminya lepas daripada hisabnya Allah. Amin ya amin. Kalau sampai ya janganlah suaminya dah beradu,
sudah mencari nafkah kenjenengan sampai beliau nyampe rumah udah loyong. Makanya kalau udah nyampe rumah pijetin Bu, pijetin, insyaallah berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.